tuduhan dengan racun sianida. Kepolisian daerah Jambi tangkap 20 anggota geng motor bersenjata tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam Jambi hari ini, edisi Rabu 18 Juni 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, Saudara Kepala Daerah Kerja Mekah Ali Mahzumi mengatakan, 33.000 jemaah haji Indonesia telah diterbangkan dari Jeddah ke tanah air sejak 11 Juni 2025. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia masih berlangsung hingga hari ini. Hingga Senin 16 Juni 2025, panitia penyelenggara ibadah haji telah menerbangkan 87 kloter atau sekitar 33.000 jamaah dari Bandara Jeddah menuju Indonesia. Sementara itu, 77 kloter atau sekitar 30.000 jamaah sudah mendarat di tanah air. Kepala Daerah Kerja Makkah Ali Mahzumi menyebutkan, pada hari ini dijadwalkan sebanyak 25 kloter atau lebih dari 9.300 jamaah akan diterbangkan ke Indonesia. Secara total, sudah sekitar 16% dari seluruh jamaah yang menyelesaikan ibadah haji telah kembali ke tanah air. Kadakar Mekah mengimbau jamaah untuk mematuhi aturan penerbangan, khususnya terkait barang bawaan. Jamaah diminta untuk tidak menyimpan air zam-zam di dalam koper atau tas jinjing karena akan terdeteksi X-ray dan menghambat proses keimigrasian serta check-in. Ia juga menegaskan air zam-zam akan dibagikan setelah jamaah tiba di debarkasi masing-masing di Indonesia. Terkait dengan barang bawaan, kami sampaikan bahwa kapasitas dalam koper tentunya sesuai dengan himbauan dan ketentuan dari seluruh maskapai. Yang kedua, untuk barang bawaan terkait air zam-zam, kami menghimbau kepada jamaah haji untuk tidak membawa air atau air zam-zam di dalam koper atau di dalam tas, karena hal ini dalam ketentuan penerbangan tidak diperbolehkan. Untuk jamaah gelombang kedua, sebanyak 18 kloter atau sekitar 7.000 orang akan berangkat ke Madinah mulai 18 Juni. Mereka akan menjalani ibadah di Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi, dan masuk ke Raudhah sesuai jadwal yang ditentukan oleh Syarikah. Kadakar Mekah juga mengingatkan agar jamaah tetap tertib dan mematuhi aturan saat berada di Madinah agar ibadah berjalan lancar dan khusyuk. Saudara, Kementerian Kesehatan menyatakan hingga Minggu ke-23 tahun 2025, 178 orang terkontaminasi positif COVID-19. Jemaah haji yang mengalami sakit batuk dan pilek sejak di Tanah Suci hingga pulang ke Indonesia perlu menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk kewaspadaan. Kepala Bidang Kesehatan Kabid PPIH Arab Saudi Muhammad Imran di Mekah mengatakan hal tersebut perlu dilakukan guna mencegah penyebaran dan komplikasi kesehatan lebih lanjut. Ia juga menyoroti pentingnya penyampaian riwayat perjalanan kepada petugas kesehatan agar dapat diberikan penanganan yang tepat dan akurat, terlebih saat ini terdapat kenaikan kasus COVID-19 di beberapa negara termasuk Indonesia. Selain itu, bagi jemaah yang sedang mempersiapkan diri untuk pulang ke Indonesia ataupun berpindah dari Mekah ke Madinah agar selalu menjaga kesehatannya dan mewaspadai gangguan kesehatan yang dipicu cuaca panas ekstrim di Arab Saudi. Mengingat suhu udara di Mekah mencapai 45 derajat Celcius dan di Madinah mencapai 47 derajat Celcius serta kelembaban rendah di bawah 15%. Kabid PPIH Arab Saudi Muhammad Imran mengatakan, menurut catatan pihaknya hingga hari ke-44 pelaksanaan ibadah haji, jumlah jamaah rawat jalan di kloter mencapai 72.000 orang dengan 3 kasus terbanyak, ISPA, hipertensi, dan diabetes. Selain itu, 238 jamaah dirawat jalan di Rumah Sakit Arab Saudi dengan 3 kasus terbanyak, pneumonia, diabetes dengan komplikasi dan penyakit jantung koroner.
Imran mengingatkan kepada jamaah agar cukup beristirahat dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas ibadah yang menguras fisik seperti umroh sunnah berulang kali atau melaksanakan ibadah arba'in saat di Madinah. Sementara bagi jamaah yang sudah kembali ke Indonesia, Imran berpesan agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, baik rumah sakit maupun puskesmas jika mengalami demam, batuk pilek disertai sesak nafas dalam waktu kurang dari 14 hari setelah kembali dari Tanah Suci. Saudara Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Ahmad Fauzin, mengingatkan jemaah haji untuk tidak membawa air zam-zam dalam koper bagasi. Jika peringatan ini dilanggar, petugas akan membongkar koper dan risiko kerusakan tidak dapat terhindarkan. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi menegaskan kembali larangan membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi. Larangan ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Ahmad Fauzin dalam konferensi pers di Makkah, Arab Saudi. Menurut Fauzin, petugas akan membongkar koper yang terdeteksi membawa zam-zam. Meski air sudah dilapisi lakban atau dibungkus rapi, mesin X-ray tetap mampu mengenali cairan dalam koper. Jamaah diimbau untuk mematuhi aturan agar koper tidak rusak dan proses kepulangan berjalan lancar. Setiap jamaah telah disediakan jatah 5 liter air zam-zam yang akan dibagikan saat tiba di asrama haji. Jamaah juga diingatkan untuk tidak membawa payung, kabel roll, benda tajam, atau cairan lebih dari 100 ml ke dalam kabin pesawat. Semua itu termasuk barang yang dilarang dalam standar keselamatan penerbangan internasional. Petugas penyelenggara ibadah haji mengingatkan kepada seluruh jemaah haji Indonesia agar tidak membawa payung dan kabel roll ke dalam kabin saat kepulangan ke tanah air. Benda-benda tersebut termasuk dalam daftar barang yang dilarang dibawa dalam kabin pesawat. Larangan ini mengacu pada ketentuan keselamatan penerbangan internasional serta peraturan maskapai. Barang-barang tersebut dikategorikan sebagai barang yang dapat mengganggu keselamatan atau kenyamanan penerbangan. Hari ini sebanyak 25 kloter jamaah haji dijadwalkan pulang ke tanah air. PPIH mengimbau jamaah untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi aturan keselamatan. Saudara, setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, para jamaah kini memanfaatkan waktu yang tersisa di Tanah Suci untuk memperdalam spiritualitas melalui ibadah sunnah sekaligus mengikuti city tour. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Ketua Kloter BTH 24, Bapak Ian Apriyadi, langsung dari Tanah Suci Mekah. Halo, Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia, Bapak Ian Aprian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak, waktu Arab Saudi. Iya. Pak Ian, ibadah sunnah apa saja yang paling banyak dilaksanakan jemaah setelah menyelesaikan ibadah haji ini, Pak Ian? Ya, Alhamdulillah seluruh jemaah kloter BTH 24 telah melaksanakan seluruh rukun dan wajib haji yang tadi malam terakhir ada satu jemaah kita dirujuk dan Alhamdulillah tadi malam telah menyelesaikan tawaf ifadah yang menjadi bagian terakhir dari rukun haji. Insya Allah jamaah kloter BTH 24 sudah haji semua. Dan saat ini jamaah kloter BTH 24 yang tergabung dalam ada 2 kabihat di dalamnya itu telah melaksanakan ibadah-ibadah sunnah antara lain umroh sunnah, terus ziarah ke tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat Nabi Muhammad pernah disinggahin, dan nanti dalam rangkaian menjelang kita ke Madinah, nanti mungkin para jamaah juga akan jalan-jalan ke Taif melihat bangunan-bangunan sejarah di Taif. Iya, Pak Ian, apa makna spiritual yang dirasakan jemaah saat melaksanakan ibadah sunnah ini, Pak Ian? Ya, Alhamdulillah jamaah semakin meningkat dalam hal ibadah. Dari segi spiritualnya jamaah sudah merasa sangat dekat sekali dengan Islam, dengan bangunan-bangunan sejarah, dengan apa-apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Jamaah bisa melihat langsung Gua Hira, tempat turunnya wahyu pertama kali,
yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Terus jamaah juga melihat langsung Gua Sur, Jabal Sur. Jabal Sur itu adalah tempat Nabi singgah ketika hijrah ke Madinah dan dikepung oleh kaum Bani Quraisy, dan jamaah juga telah ke beberapa tempat seperti ke tempat mikot Masjid Siti Aisyah. Itu adalah tempat mikot, salah satu tempat mikot bagi jamaah haji yang ingin melakukan umroh sunnah. Alhamdulillah jamaah secara spiritual semakin dekat, terutama dengan agama Islam, dengan Rasulullah dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak Ian Apriyadi atas laporan Anda dari Mekah, Arab Saudi. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. 110 desa di Kabupaten Batanghari telah membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Keberadaan Kopdes ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. 110 koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk di Kabupaten Batanghari. Ratusan koperasi Desa Merah Putih itu tengah menyelesaikan kelengkapan syarat administrasi. Nantinya peresmian Kopdes akan dilakukan serentak se-Indonesia yang direncanakan pada 12 Juli mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Batanghari, Taufik, mengklaim dengan keberadaan koperasi desa ini mampu memberikan kontribusi bagi desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Mulai dari pinjaman berbentuk keuangan sebagai modal usaha, pupuk subsidi, serta mendorong kemandirian ekonomi desa. Satunya ini untuk memutus mata rantai proses misalnya terkait menyangkut masalah ekonomi, potensi apa yang ada di desa, termasuk yang selama ini misalnya terkait misalnya pupuk subsidi yang tidak tepat dengan sasaran. Dinas PMD Batanghari akan berperan aktif dalam mengawasi keaktifan Kopdes Merah Putih sekaligus memberikan pelatihan bagi pengurus Kopdes dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Sarolangun, Syuib, memastikan proses pembentukan struktur pengurus Koperasi Merah Putih bebas dari unsur KKN. Syuib memastikan pihaknya aktif melakukan pendampingan dalam setiap tahapan. Sesuai petunjuk dari Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Merah Putih, bahwa struktur pengurus tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga dengan pengurus lainnya. Selain itu, petugas yang menjadi pengawas juga tidak boleh berasal dari unsur pimpinan desa dan kelurahan maupun perangkat desa. Koordinator Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Sarolangun, Syuib, mengatakan pihaknya terlibat langsung dalam melakukan pendampingan dan pengawasan ketat dalam proses pembentukan struktur pengurus. Pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan dipastikan bersih dan bebas dari praktik KKN, serta konflik kepentingan sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi. Yang kita ketahui itu bebas dari KKN, sebab pemilihan itu kita sampaikan secara terbuka, bahkan ada yang sistem voting, ada yang sistem mufakat masyarakatnya itu kan, ada yang sistem tunjuk tangan, macam-macam lah, semua metode dilaksanakan di berbagai desa. Di saat musyawarah regulasi yang masuk itu kita sampaikan langsung ke hadapan forum agar masyarakat tahu langsung itu kan, kita sampaikan salah satunya itu adalah tidak boleh ada saudara kandung itu kan. Syuib memastikan pembentukan dan pengelolaan Koperasi Merah Putih dipastikan transparan agar keberadaan Koperasi Merah Putih ke depannya dapat berjalan sesuai program Presiden Prabowo Subianto. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kejari kembali tahan 4 tersangka dugaan korupsi pembangunan pasar Tanjung Bungur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Saudara, Anda masih di Jambi hari ini.
Kasus pembunuhan kembali terjadi di kota Jambi. Kali ini seorang pemuda ditangkap polisi usai membunuh teman dekatnya dengan menggunakan racun sianida yang dicampur ke dalam kopi. Tim gabungan Polsek Jelutung dan Satreskrim Polresta Jambi mengungkap kasus pembunuhan berencana dengan modus meracuni minuman korban dengan menggunakan racun sianida. Terduga pelaku berinisial AFY ditangkap setelah penyidik mendapati bukti kuat atas kematian korban RH yang merupakan teman dekat pelaku. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Hendra Wijaya Manurung mengatakan, peristiwa ini terjadi di sebuah kamar kos di kawasan Jalan Profesor M. Yamin, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi pada Senin 16 Juni lalu. Awalnya pelaku mengajak korban untuk bertemu. Saat itu korban membawa 2 botol minuman kopi kemasan untuk diminum bersama. Tanpa diketahui oleh korban, salah satu botol minuman kopi tersebut telah dicampuri racun oleh pelaku. Tak lama setelah minum, korban mengalami sesak napas dan lemas sehingga langsung dibawa ke rumah sakit. Meski telah mendapatkan perawatan, namun nyawa korban tak dapat tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Pihak kepolisian yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Polisi akhirnya mengungkap bahwa korban dibunuh oleh temannya sendiri. Korban dan pelaku merupakan pasangan sesama jenis yang telah menjalin hubungan selama 4 tahun terakhir. Akibat cemburu karena korban akan segera menikah, membuat pelaku merancang pembunuhan secara sistematis. Kemarin kita baru saja selesai melaksanakan otopsi mayat. Kita temukan memang itu kasus pembunuhan berencana dengan pelaku itu inisial A. Mereka ini merupakan teman pasangan yang sudah berhubungan selama kurang lebih 4 tahun. Sesama jenis? Ya, sesama jenis. Kemudian motifnya sakit hati, salah satu pasangannya mau menikah dan pasangan pelaku ini membujuk korban untuk datang ke kosnya untuk melakukan hubungan dengan menawarkan obat kuat yang ternyata obat kuat itu adalah diduga sianida yang dimasukkan dalam kopi, jadi kopi yang bercampur sianida. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman mati. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo kembali menahan 4 orang tersangka atas dugaan kasus korupsi Pasar Tanjung Bungur, Kecamatan Tebo Tengah. 4 tersangka ditahan setelah dilakukan pemeriksaan siang hingga malam hari. Setelah dilakukan pemeriksaan dari siang hingga malam hari, 4 orang tersangka atas dugaan korupsi pembangunan Pasar Tanjung Bungur langsung digiring ke mobil tahanan untuk dititipkan di Lapas Kelas 2B Muara Tebo selama 20 hari ke depan. 4 orang tersangka yang kembali ditahan tersebut yakni DU selaku Direktur CVKPB, H selaku peminjam bendera, PS selaku konsultan perencana, dan H selaku konsultan pengawas. Dalam penanganan perkara dugaan korupsi pembangunan Pasar Tanjung Bungur, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo telah menetapkan 7 orang tersangka. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Tebo Ridwan Ismawanta menjelaskan, penetapan para tersangka baru dalam kasus pembangunan Pasar Tanjung Bungur merupakan hasil pengembangan dari penyidik. Para tersangka kita tahan untuk 20 hari ke depan. Masih tetap sangkaan pasal mereka, pasal 2, junto pasal 18, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, semua pasal 3, junto pasal 18, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus ini, dari anggaran 2,7 miliar rupiah, Kejaksaan menemukan adanya markup proyek hingga menyebabkan kerugian negara sebesar 1 miliar rupiah lebih. Penanganan kasus korupsi pembangunan pasar akan terus dilakukan. Selain 7 orang yang sudah ditetapkan, Kejaksaan akan terus melakukan pengembangan penyidikan dugaan aliran dana tersebut. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Kejari Bungo musnahkan barang bukti dari 84 perkara yang telah ingkrah selama periode Januari hingga Juni 2025. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya narkotika dan obat-obatan dengan nilai sekitar 3,5 miliar rupiah.
Kejari Bungo memusnahkan barang bukti dari 84 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Pemusnahan yang digelar di kantor Kejari Bungo itu merupakan barang bukti selama periode Januari hingga Juni 2025. Kejari Bungo Krisdianto mengatakan, pemusnahan barang bukti ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas akhir jaksa sebagai eksekutor perkara pidana. Proses pemusnahan ini dilakukan sesuai arahan pimpinan sebagai bagian dari penegakan hukum yang transparan. Pemusnahan barang bukti yang telah ingkrah ini juga menjadi wujud komitmen kejaksaan dalam menuntaskan penanganan perkara. Barang bukti yang dimusnahkan berkaitan dengan tindak pidana umum, seperti narkotika, pencurian, dan perkara lainnya. Barang bukti narkotika masih mendominasi barang bukti yang dimusnahkan, dengan nilai sekitar 3,5 miliar rupiah. Pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan tetap setelah ingkrah terdiri dari 84 perkara, di mana barang buktinya dominan narkotika dan obat-obatan. Krisdianto menambahkan, Kejari Bungo juga memusnahkan barang bukti lainnya, seperti timbangan digital, telepon seluler, senjata tajam, senjata api, dan pakaian yang digunakan dalam tindak kejahatan. Metode pemusnahan disesuaikan dengan barang bukti, seperti barang bukti sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan dengan air bercampur wipol, ganja dengan cara dibakar, senjata tajam dan senjata api dimusnahkan dengan cara dipotong dengan menggunakan gerinda. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi tengah menyelidiki penyebab kebakaran puluhan rumah warga di Desa Sungai Dualap, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti dan mengetahui pasti penyebab kebakaran. Petugas kepolisian Polda Jambi bersama Polres Tanjung Jabung Barat tengah menyelidiki kasus kebakaran puluhan rumah warga di Desa Sungai Dualap, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Paurupenum Humas Polda Jambi, Ibda Maulana mengatakan, tim dari Polres Tanjung Jabung Barat saat ini tengah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran. Tak hanya itu, polisi juga tengah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pemilik rumah tempat penampungan minyak yang diduga menjadi sumber munculnya api penyebab kebakaran. Jadi benar ya, kemarin terjadi kebakaran tepatnya di Desa Sungai Dualap, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, akibat korsleting listrik ya. Sebelumnya kebakaran melanda pemukiman warga di RT 1, 2, 3, dan 5 Desa Sungai Dualap, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu itu membakar 48 rumah warga, 1 kios dan pasar. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi mengamankan 20 anggota geng motor yang sempat saling serang dan terekam CCTV. Dari tangan anggota geng motor yang berhasil diamankan, polisi mendapati barang bukti berupa senjata tajam dan ponsel. Tim gabungan dari Polda Jambi dan Polres Muaro Jambi serta Polsek Sekernan langsung mengejar sejumlah geng motor yang saling serang dan terekam kamera pengawas CCTV di Kecamatan Sekernan. Dari hasil pengejaran, polisi mengamankan 20 anggota geng motor yang terlibat aksi saling serang. Diduga, kerusuhan antar geng motor ini karena motif dendam lama antar kedua kelompok. Dari tangan anggota geng motor yang berhasil diamankan, polisi mendapati barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit, egrek, samurai, busur panah, dan ponsel. Melalui grup media jejaring sosial, kelompok geng motor ini merencanakan untuk berkumpul dan saling serang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Manang Subeti mengatakan, dari hasil penyelidikan sementara, para pelaku yang terlibat mayoritas merupakan pelajar. Komitmen dari awal, kalau yang memang terbukti dia menggunakan sajam kemudian melakukan pengeroyokan secara bersama-sama, tawuran, yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, 4 tahun, kita akan lakukan penahanan. Kombes Pol Manang Subeti menambahkan, saat ini polisi masih mengejar para pelaku lainnya yang telah diketahui identitasnya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara Gubernur Al-Haris serahkan 2.000 SK tenaga non-ASN Pemprov Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Al-Haris menyerahkan 2.000 surat keputusan Gubernur Jambi kepada tenaga non-ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Al-Haris berpesan agar para tenaga non-ASN mampu bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Gubernur Al-Haris resmi menyerahkan 2.000 surat keputusan Gubernur Jambi untuk tenaga non-ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Melalui penyerahan SK tersebut, seluruh honorer maupun tenaga kontrak Pemprov Jambi yang diangkat sebelum 31 Oktober 2023 telah berstatus tenaga non-ASN ber-SK Gubernur. Al-Haris mengatakan, penyerahan SK ini merupakan bagian dari upaya penertiban dan penyeragaman pegawai non-ASN yang sebelumnya berstatus tenaga honorer maupun tenaga kontrak. Penertiban administrasi kepegawaian dilakukan untuk memastikan seluruh pegawai terdata dan terkelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Al-Haris menekankan, pemberian SK tersebut juga dilakukan untuk memberikan kepercayaan diri tenaga non-ASN agar dapat bekerja maksimal dalam membantu percepatan pembangunan. Al-Haris berharap seluruh tenaga non-ASN mampu bekerja maksimal dan profesional dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan. Menyerahkan SK pegawai yang dulu honorer menyebar di semua dinas, hari ini kita serahkan SK gubernurnya agar supaya mereka lebih tertib, ya, tidak ada lagi yang menerima honorer-honorer di semua lembaga, karena terhitung Oktober 2023 semua tidak ada lagi yang diangkat. Maka dari itu yang adanya lah yang kami angkat, yang kami SK-kan agar lebih seragam dan mereka juga merasa memiliki kepercayaan diri, ya, sudah ada SK resmi dari pemerintah. Nah, mudah-mudahan ini ke depan dengan kalau nanti kita punya dana, kemampuan dana kita ada, inilah mulai yang nanti kita tata. Nanti yang mana sudah masa kerjanya sudah bagus, cukup lama, kinerjanya bagus, nanti nah mereka lah nanti yang mungkin kita angkat jadi paruh waktu. Al-Haris menjanjikan jika kemampuan keuangan daerah mencukupi, maka tenaga non-ASN yang telah mendapatkan SK Gubernur akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Didampingi Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat, Gubernur Al-Haris mengunjungi korban kebakaran di Desa Sungai Dualap, Kecamatan Kuala Betara. Kunjungan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada para korban kebakaran. Prihatin atas musibah kebakaran di Desa Sungai Dualap, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat bersama Gubernur Al-Haris bergerak cepat menyambangi para korban di lokasi kebakaran. Kunjungan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada para korban kebakaran. Kepedulian tersebut diwujudkan dengan pemberian bantuan kepada para korban. Kebakaran yang terjadi pada Senin lalu itu menghanguskan sekitar 50 unit bangunan di wilayah RT 01, 02, 03 Dusun Teladan. Kebakaran tersebut membuat 42 kepala keluarga atau 122 jiwa terdampak. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan, 1 orang warga mengalami luka bakar akibat kebakaran ini. Korban saat ini telah mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit KI Haji Daud Arif Kuala Tunggal. Ya, kami sedang menskemakan, ya, karena memang kebakaran ini hampir semuanya habis, dan kita terima kasih kepada keluarga Sana Family yang sudah menampung untuk sementara. Tadi ada bantuan dari provinsi, juga nanti kita kombinasikan dengan kabupaten pada saat nanti pembangunan rumah, ya. Gubernur Al-Haris menyampaikan duka mendalam kepada para korban kebakaran. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk mendukung pemulihan secara maksimal kepada para korban.
Pemerintah Provinsi Jambi akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar pemenuhan kebutuhan dasar dan proses pemulihan dapat berlangsung lancar. Ya, dengan Bupati Tanjung Jabung Barat meninjau langsung lokasi kebakaran yang terjadi di desa Sungai Doalap, Kecamatan Kuala Batara. Ya, terdapat 54 rumah yang terbakar, habis semuanya. Selain menyalurkan bantuan makanan siap saji, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Provinsi Jambi juga menyalurkan bantuan sembako, selimut, perlengkapan anak-anak, dan kebutuhan dasar lainnya. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara Wakil Kepala Staf Kepresidenan bersama Bupati Bambang Bayu Suseno meninjau lokasi pembangunan sekolah rakyat di Muaro Jambi. Pemerintah daerah berharap fasilitas sekolah rakyat dapat hadir di Kabupaten Muaro Jambi. Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari bersama Wakil Gubernur Abdullah Sani yang didampingi Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno dan Wakil Bupati Junaidi Mahir meninjau lokasi program nasional sekolah rakyat yang diusulkan pembangunan permanen dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Lokasi lahan yang ditinjau rombongan tersebut di Jalan Lintas Jambi Kuala Tungkal, tepatnya di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan. Selain meninjau lokasi dengan luas mencapai 7 hektar lebih tersebut, Wakil Kepala Staf Kepresidenan berdialog bersama Bupati terkait kesiapan dalam mewujudkan sekolah rakyat di Bumi Sailun, Salimbai. Program sekolah rakyat diwujudkan pemerintah sebagai keberpihakan kepada warga yang tidak mampu. Tentu kita apresiasi karena ini adalah inisiatif dari pemerintah kabupaten ya Pak, dari pemerintah daerah untuk mendukung program Presiden Prabowo, yaitu untuk membangun sekolah rakyat yang permanen. Mudah-mudahan inisiatif yang diambil oleh Kabupaten Muaro Jambi, oleh Pak Bambang, oleh Pak Jun, ya, dengan dukungan dari pemerintah provinsi di Jambi ini bisa diikuti oleh kabupaten kota di tempat-tempat yang lain. Ya. Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno mengatakan, pemerintah daerah sangat menyambut baik dan menyampaikan terima kasih atas program pendidikan sekolah rakyat. Hadirnya sekolah ini diyakini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan dibangunnya fasilitas, sumber daya manusia yang memadai, serta dapat mengurangi kesenjangan pendidikan. Kami sangat berharap sekolah rakyat ini menjadi satunya sekolah kebanggaan kita untuk masyarakat Provinsi Jambi pada umumnya, masyarakat Muaro Jambi pada khususnya, karena cita-cita memberikan pendidikan yang sangat dipenuhi, dibutuhkan oleh masyarakat kami, baik itu yang ekstrim miskin maupun miskin, kemudian tentu masyarakat yang mempunyai nanti dampak manfaat pendidikannya untuk ke depan. Dengan lokasi yang strategis, diharapkan persyaratan dapat segera rampung dan pembangunan fasilitas sekolah rakyat secara permanen di Kabupaten Muaro Jambi dapat segera tersedia dan dapat digunakan bagi anak-anak. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Kerinci Murison menghadiri rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting. Rapat itu dilakukan untuk menentukan langkah dalam penanganan stunting di Kabupaten Kerinci. Wakil Bupati Kerinci Murison menghadiri rapat koordinasi tim percepatan pencegahan penurunan stunting. Rapat yang digelar di Aula Kantor Bupati Kerinci itu menjadi langkah strategis untuk menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi antar OPD dan lintas sektor dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Kerinci. Murison menegaskan, penanganan stunting tidak dapat berjalan sendiri. Seluruh pihak harus berperan aktif dalam upaya penurunan angka stunting. Rapat koordinasi itu memaparkan capaian dan tantangan dalam upaya menurunkan angka stunting di beberapa kecamatan. Penurunan angka stunting salah satunya dapat dilakukan melalui intervensi tepat sasaran, melalui program spesifik dan sensitif dengan dukungan data yang valid. Kita boleh saja berbangga dengan pencapaian angka prevalensi stunting di tahun 2023 yang telah disampaikan oleh Ketua DAN, yaitu mencapai 8,7%. Namun kita masih mempunyai pekerjaan rumah yang belum selesai, yang pada intinya itu membebaskan anak atau generasi Kerinci dari risiko stunting. Murison menambahkan, melalui sinergi yang kuat, angka stunting di Kabupaten Kerinci dapat ditekan secara signifikan. Penurunan angka stunting sejalan dengan target nasional menuju Indonesia bebas stunting. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara Bunda PAUD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Fadilah Sadat, melantik dan mengukuhkan pengurus Pokja dan Bunda PAUD tingkat kecamatan periode 2025 hingga 2030. Fadilah Sadat minta pengurus Pokja dan Bunda PAUD tingkat kecamatan dapat menjalankan amanah dan mampu menjadi lokomotif peningkatan kualitas PAUD. Pengukuhan pengurus Pokja dan Bunda PAUD tingkat kecamatan se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2025-2030 dilaksanakan oleh Bunda PAUD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Fadilah Sadat. Fadilah Sadat mengatakan, Pokja Bunda PAUD merupakan wadah pembantu yang dibentuk untuk mendukung tugas Bunda PAUD dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini. Pengurus Pokja dan Bunda PAUD tingkat kecamatan harus mampu menjalankan amanah dan menjadi lokomotif dalam peningkatan kualitas PAUD. Tak hanya sebagai pengawas, Bunda PAUD tingkat kecamatan juga memiliki peran sebagai pendamping dan pembina dalam penyelenggaraan PAUD di wilayahnya. Pada hari ini telah dikukuhkannya Ketua Pokja PAUD, Pokja Bunda PAUD dan Bunda PAUD Kecamatan se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Artinya ketika telah dikukuhkan, mereka harus bekerja untuk mensosialisasikan gerakan wajib belajar 13 tahun. Pokja dan Bunda PAUD tingkat kecamatan harus aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat, instansi terkait, masyarakat dan orang tua demi suksesnya program PAUD berkualitas. Program unggulan yang digalakkan yakni layanan holistik integratif PAUDI yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak usia dini. Pelantikan dihadiri perwakilan dan unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Hermansyah, perwakilan organisasi wanita, serta seluruh Bunda PAUD dari tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Satpol PP denda pedagang yang masih berjualan pasca penertiban. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Anda masih di Jambi hari ini. Saudara Dinas Satpol PP Kota Jambi memberikan peringatan terakhir kepada pedagang yang masih berjualan di kawasan Jalan Pasar Talang Banjar. Pedagang yang masih nekat berjualan akan dikenakan sanksi berupa denda. Sejumlah bangunan semi permanen di kawasan Jalan Orang Kayu Pingai, Talang Banjar, Kota Jambi telah dirobohkan pemerintah Kota Jambi melalui dinas terkait. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut proses penertiban pedagang yang dilakukan 1 minggu lalu. Kepala Satpol PP Kota Jambi, Feryadi, mengatakan pihaknya telah memberikan peringatan terakhir kepada pedagang yang masih berjualan di Pasar Talang Banjar. Dinas Satpol PP akan melakukan penindakan dan memberikan denda kepada pedagang yang masih nekat berjualan di kawasan Pasar Talang Banjar. Sebelum kami melakukan pembongkaran, yang bersangkutan sudah melakukan pembongkaran. Jadi ini tinggal sebagian, sisa lagi, karena untuk atap semuanya sudah dibongkar oleh bersangkutan. Dan ini pun tidak kami bawa ke TPA. Ini akan diambil oleh pemilik, akan ditaruh di gudang. Feryadi menambahkan, saat ini baru 140 pedagang yang mau direlokasi ke dalam Pasar Talang Banjar dan Angsoduo. Joko, TVRI Jambi melaporkan. 27 tahun reformasi Indonesia dalam penegakan hukum di era digitalisasi 5.0 menjadi tantangan dan harapan baru bagi penegakan hukum Indonesia. Kemajuan teknologi saat ini menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran norma yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pada era reformasi saat ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai produk penguasa, namun juga hasil dari dinamika sosial dan budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat. Tak hanya secara langsung, berbagai macam pelanggaran norma yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini juga diakibatkan dari kemajuan teknologi. Salah satunya judi secara daring. Penegakan hukum judi secara daring terdapat pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE.
Koordinator Bidang Pidana Umum Kejati Jambi Muhammad Asri Irwan mengatakan, implementasi negara hukum di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya perkembangan era digital yang memengaruhi proses penegakan hukum. Di era digitalisasi 5.0 ini, hukum harus menjadi pedoman tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang kan eranya era digitalisasi, sehingga materi-materi yang kami sampaikan tadi langsung berkaitan dengan digitalisasi. Seperti itu. Ini saya kira sangat bagus dan perlu dilakukan secara kontinu. Dekan Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa Jambi Muhammad Al-Hadi mengapresiasi program Jaksa Mengajar yang dilaksanakan oleh Kejati Jambi di Universitas Adiwangsa Jambi. Program Jaksa Mengajar menjadi salah satu upaya efektif dalam menyosialisasikan penegakan hukum kepada mahasiswa. Mahasiswa memiliki peran sebagai agen perubahan dalam penegakan hukum, terutama di era digitalisasi 5.0. Maka pada kesempatan kali ini, Kejaksaan Tinggi Jambi bersama Adiwangsa Jambi akan melakukan pencegahan untuk menindak perbuatan judi online di tengah masyarakat. Mungkin ketika judi online ini merambak di seluruh masyarakat, maka akan rusak masyarakat di lingkungan kita sendiri. Muhammad Al-Hadi berharap era digitalisasi 5.0 saat ini dapat dijadikan momentum dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di Indonesia saat masa reformasi. Yazir Farhan Alza, TVRI Jambi melaporkan. Menjaga kelestarian seni dan budaya menjadi suatu yang harus dilakukan generasi muda. Meski terdapat beragam tantangan, namun tak dapat disangkal bahwa kaum muda memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menjaga warisan budaya. Alunan suara gamelan yang ditabuh sejumlah siswa-siswi SMA Negeri 10 Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur begitu merdu dan enak didengar. Siswa-siswi ini begitu terampil dan kompak dalam memainkan perangkat gamelan. Aksi siswa-siswi SMA Negeri 10 ini merupakan bagian dari kegiatan seni karawitan di sekolah. Seni karawitan merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang paling digandrungi para siswa dan siswi di sekolah ini. Salah seorang guru pengasuh, Ardi Irawan, mengatakan, dimasukkannya seni karawitan sebagai kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk menyiapkan generasi muda agar lebih mencintai kebudayaan daerah, khususnya karawitan. Tak hanya sekedar berlatih, namun para siswa dan siswi yang mengikuti ekstrakurikuler ini juga seakan terpanggil untuk ikut menjaga kelestarian kesenian tradisional Jawa, khususnya Jawa Tengah. Akhirnya sebetulnya keresahan bersama saya dengan penggiat seni, juga dengan Bapak Ibu Majelis Guru, kami mencari apa ya kira-kira SMA 10 ini yang bisa dikembangkan. Nah, kami berpikir, oh ini daerah transmigrasi dari Jawa, kemudian ada alat musik yang harus dilestarikan oleh anak-anak muda. Sehingga kami terpikir, ya udah Bapak Ibu kita buat ekskul karawitan. Akhirnya tercetuslah ekskul karawitan di SMA Negeri 10 Tanjung Timur sebagai bentuk upaya kami sekolah untuk bisa melestarikan budaya. Ardi Irawan menambahkan, kegiatan ini telah dilaksanakan sejak 4 bulan lalu dengan jumlah siswa-siswi 25 orang. Latihan kesenian yang dilakukan setiap Sabtu sore ini diharapkan dapat melatih jiwa dan kekompakan pada generasi muda di tengah kemajuan teknologi dan informasi. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rahmadani Putri. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.